Berikutnya mungkin pembicara kita yang kedua ya, Dr. Ira Safitri Tanjung, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Dr. Ira, Teh Ira sudah siapkah? Ya, siap, insya Allah. Ya, sementara saya membacakan curriculum kita-nya, silakan Teh Ira share screen-nya. Teh Ira ini pendidikan Fakultas Kedokteran di Bandung, kemudian psikiatri FKUI, dan SP2 psikiatri anak dan remaja FKUI Jakarta. Pekerjaannya juga beberapa rumah sakit ya, dokter puskesmas Sunter, dokter psikiater rumah sakit Durensawit, dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Dharma Graha, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan sebagai psikiater anak dan remaja di Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi. Silahkan, Teh Ira. Baik, nuhun Lina sebagai Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan mengenai adiksi gadget, cegah dan kenali ya. Mungkin udah sering sekali nih orang tua, apalagi di era pandemi ini, anak-anak tidak lepas dari gadget. Kita pengen tahu apakah gadget ini sebagai teman, apa sebagai musuh kita bersama. Baik. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi memang berdampak ya, baik langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuh kembang seorang anak. Tadi tumbuh kembang anak sudah dijelaskan oleh Dr. Sri Wahyuni ya. Jadi baik banyak bagi seperti untuk remaja maupun juga sebagai untuk dewasa. Jadi memang sekarang ini internet sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Ini mempengaruhi ya, mempengaruhi anak mulai dari cara bermain, gaya belajarnya, bahkan interaksi sosial dan dapat mempengaruhi gangguan kesehatan pada fisik anak juga ya. Dan Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa ternyata 98% dari anak-anak dan remaja sudah mengetahui tentang internet dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. WHO sudah menetapkan bahwa mulai pada tanggal 11 Maret 2020 adalah pandemi global COVID ya. Dan juga dari surat edaran Kementerian Pendidikan ya, bahwa pelaksanaan pendidikan dalam masa COVID ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online ya. Jadi di sini ternyata proses belajar dari rumah ini membuat anak lebih sering berinteraksi dengan gadgetnya, karena pembelajaran dilakukan secara online dari rumah. Kemudian akhirnya apa? Tentu akan meningkatkan intensitas penggunaan gadget. Ya, yang banyak orang tua mengkhawatirkan, wah ini nanti akan jadi kecanduan gadget, anak-anaknya di kecanduan gadget. Kita lihat mungkin sekelas saya ulang lagi ya, bahwa dunia anak itu memang anak itu mengalami, tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Dr. Sri, bahwa mengalami proses tumbuh kembang dalam semua aspeknya. Ya, proses ini berlangsung dalam tahapan-tahapan dan tentu kualitas individu saat ini ditentukan oleh keberhasilan proses tersebut ya. Dan perkembangan biasanya baru didasarkan pada perkembangan sebelumnya. Dan perkembangan mempunyai pengaruh yang kumulatif ya. Jadi artinya kita penting sekali mengetahui perkembangan seorang anak, karena kualitas perkembangan seorang anak di masa datang akan sangat dipengaruhi oleh stimulasi yang didapatkan dari anak sejak dini ya. Kayak seperti tadi ya, tentu mainan juga akan mempengaruhi ya. Kalau kita memberikan stimulasi mainan sesuai dengan usianya, tentu nanti di masa depan juga akan berdampak positif terhadap perkembangan si anak. Dan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini juga sangat pesat dan siap merespon berbagai stimulasi. Di sini orang tua diharapkan mengetahui tahap perkembangan seorang anak, sehingga diharapkan anak tersebut siap memberikan perlakuan yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Di sini ada 3 faktor penting untuk perkembangan fisik dan psikologis anak, yaitu gerakan, ya. Di sini tentu jangan kalau anaknya anteng aja, diem aja, oh anak saya mah tenang, anteng-anteng aja. Tentu harus menjadi perhatian kita. Yang penting adalah kalau melebihi sesuatu itu harus waspada. Jadi misalnya terlalu tenang atau terlalu banyak bergeraknya ya. Kemudian juga sentuhan. Sebenarnya sentuhan ini bukan hanya diperlukan anak, setiap tahapan usia perlu memerlukan sentuhan. Bahkan orang tua kita juga perlu sekali kita sentuh ya. Juga faktor yang berikutnya adalah koneksi atau interaksi dengan manusia lain. Nah, jadi tugas orang tua di pengasuhan di era digital ini lebih cukup rumit ya.
di mana banyak sekali sosial media bertaburan ya, internet banyak sekali menyajikan macam-macam ya, sepertinya dunia ini banyak jendelanya, kita masuk kemana aja saat ini bisa ya. Tapi juga tentu orang tua walaupun di era digital ini tetap harus mengetahui ranah perkembangan anaknya ya. Nah, ranah perkembangan anak ini di sini kita lihat ada 6 ya. Ada moral agamanya, kemudian juga secara kognitifnya bagaimana, emosinya, secara sosialnya, kemudian berbahasa dan fisiknya. Pada umumnya yang saya amati dari pasien-pasien saya ya, orang tua dari pasien-pasien saya, kebanyakan lebih ditekankan pada aspek kognitif dan fisik. Jadi misalnya kalau nilainya jelek, orang tua mulai khawatir, atau enggak fisiknya mungkin sakit atau apa, itu lebih khawatir. Ya mungkin moral agama kebanyakan sih masih 50-50. Yang jarang sekali disentuh adalah masalah emosinya. Ini banyak sekali yang tidak diketahui dan tidak pernah diajarkan kepada seorang anak apa sih itu emosi ya, sehingga akhirnya begitu dia mungkin remaja, yang ada emosinya nano-nano, galau semua. Jadi nggak tahu mana apakah sedih, apakah marah, apakah kecewa, dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut Kominfo ya, pengguna internet ternyata di Indonesia ini merupakan peringkat keempat pengguna internet. Ya, jadi cukup banyak di Asia ya. Di Asia, Indonesia menempati peringkat keempat pengguna internet. Kemudian juga ternyata anak dan remaja yang pengguna internet yang terbanyak adalah di Yogyakarta. Memang ini penelitian tahun 2012 ya. Kemudian yang berikutnya Jakarta. Di sini Jawa Barat atau Bandung nggak terlihat ya. Dan kebanyakan memang 80% sudah biasa menggunakan internet. Kemudian biasanya apa sih yang anak-anak belajar dari apa sih pertama sekali belajar internet itu dari siapa? Kebanyakan dari temannya ya, 47% di sini dikatakan anak-anak itu belajar internet dari temannya ya. Kemudian dari anggota keluarga 32% dan dari sekolah 29%. Kemudian berapa lama sih dia mengetahui dan bisa menggunakan internet? Kebanyakan sih 1-2 tahun ya. Kemudian ada yang 2-5 tahun, ada juga yang cepat ya, jadi kurang dari 1 tahun dia sudah mahir ya. Kemudian satu sekolah yang menggunakan internet ternyata justru banyak dari sekolah-sekolah negeri ya, di sini 75% dari sekolah negeri, sedangkan dari sekolah swasta hanya 24%. Kemudian di sini juga kita lihat diagramnya ya, antara laki-laki dan perempuan ya, motivasi apa sih mereka untuk melihat internet ini. Ternyata kalau yang sama nih antara laki-laki dan perempuan, yang perempuan warnanya ungu ya, kalau yang laki-laki biru. 40% untuk melihat sesuatu ya, mencari sesuatu. Juga banyak pertemanan. Justru di sini pertemanan yang kebanyakan yang mencari pertemanan lewat internet justru kebanyakan anak laki-laki ini dibandingkan dengan perempuan ya. Kemudian juga yang berikutnya yang terbanyak adalah untuk entertainment ya. Ini yang perempuan 33%, yang laki-laki 40%. Kemudian motivasinya apa? Kebanyakan memang untuk mencari informasi, 80% ya. Juga mencari pertemanan. Jadi mencari pertemanan mungkin ternyata lebih mudah di dunia maya dibandingkan dunia nyata ya. Ini 79% mencari pertemanan. Kemudian juga entertainment 73%, ini yang terbanyak ya. Jadi kadang-kadang pertemanan di internet ini juga harus hati-hati karena banyak sekali juga berdampak ke hal-hal yang negatif ya. Kemudian juga di sini selama 12 bulan pengguna internet ini kebanyakan memang melihat untuk sosial media ya 77%, kemudian konten edukasi 65% dan online games 63%. Ternyata ya antara online game sama untuk konten edukasi itu hampir sama besarnya ya. Jadi antara bermain dan pendidikan hampir sama besarnya. Oke. Kemudian komposisi pengguna internet di Indonesia ya berdasarkan usia. Untuk anak-anak memang anak-anak usia 10 sampai 24 tahun sekitar 18,4%. Pengguna internet usia 10 sampai 14 tahun sebanyak 768.000 orang dan usia 15 sampai 19 tahun sebanyak 12,5 juta orang. Dan anak-anak usia 10 sampai 14 tahun sering menonton video, yang salah satunya adalah YouTube. Mungkin zaman ini belum terkenal mengenai TikTok ya. Sekarang kan udah banyak sekali yang pakai TikTok juga.
Oke, sekarang kita lihat apa sih masalah kecanduan pada anak remaja? Karena ini juga berkaitan dengan perilaku ya, gadget atau bahasa Indonesia gawai ya, smartphone, internet, games. Nah, kita lihat di sini gambar-gambar ini tentu para pemirsa sekalian ya sering ya melihat ya, bahkan anak bayi juga sudah dikenalkan dengan internet ya, sudah dikasih HP, walaupun mungkin bukan HP dia, dipinjemin sama orang tuanya, mungkin kesannya ya keren ya, anak kecil sudah melek teknologi ya. Baik. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kecanduan atau ketergantungan ini? Menurut American Society of Addiction Medicine ya atau ASAM dikatakan bahwa kecanduan atau ketergantungan itu adalah suatu penyakit kronis pada jaringan sistem saraf otak yang berhubungan dengan penghargaan atau rewards, motivasi dan daya ingat atau memori. Pengertian reward di sini adalah gadget atau gawai, pornografi dan narkoba itu akan memberikan rangsangan yang menyenangkan pada anak yang membuatnya akan mengulangi lagi perilaku tersebut. Jadi seperti kayak kecanduan ya. Jadi wah itu asik ya, kayaknya dapat reward. Oh kayaknya dia saya seru terus lagi seperti itu ya. Dan tentu ini bila hal ini terjadi terus menerus ya, tentu akan menimbulkan kecanduan. Nah, 3 faktor penyebab kecanduan. Saya sudah banyak ya, kebanyakan menjawabnya faktor lingkungan. Tapi biasanya gangguan di psikiatri itu tidak hanya satu faktor. Biasanya 3 faktor ini berperan ya. Mungkin ada yang menonjol, ada yang enggak, tapi pasti 3-tiganya ini selalu ada ya. Yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Faktor biologis di mana secara biologis anak tersebut rentan untuk mengalami kecanduan ya. Jadi memang dari sananya strukturnya sudah seperti itu. Kemudian faktor psikologis. Biasanya anak mempunyai masalah yang tidak tertangani ya, bahasa Inggrisnya singkatnya BLASS ya, bored, lonely, afraid, angry, stressed, and tired ya. Jadi anak-anak tersebut mengalami kebosanan, kesepian, takut, marah, stres, dan lelah. Nah, coba kita amati apakah anak-anak kita juga mengalami hal seperti ini. Kemudian faktor lingkungan, biasanya tentu dipengaruhi lebih umumnya oleh teman sebaya, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini karakteristik orang dengan adiksi smartphone ya, biasanya akan mempengaruhi emosi, fisik, dan perilakunya ya. Emosinya biasanya irritable, kemudian gampang marah ya, seperti istilah apa, senggol bacok ya, cepat marahnya, gelisah, mudah frustrasi. Sedangkan fisiknya biasanya ada masalah di penglihatan ya, biasanya hitam kantung matanya karena biasanya kurang tidur ya, karena berjam-jam mungkin hampir seharian di depan layar ya. Terus juga ada mengalami gangguan tidur, dan masa pandemi ini saya banyak sekali mendapatkan pasien-pasien yang pola tidurnya berubah jadinya. Jadinya biasanya siang dia tidur, nah malam melek gitu terus-terusan ya. Kemudian juga ada masalah obesitas ya, berat badan yang berlebihan ya. Ya tentu karena jadinya malas bergerak kan, duduk aja ya tentu jadinya bisa menyebabkan obesitas. Juga kebersihan diri yang buruk ya, karena jadi malas, tanggung, jadi mungkin jadi mandinya juga malas mandi ya, asik aja main di depan layarnya ya, bisa layar komputer atau layar HP ya. Terus juga ada gangguan makan, ya itu karena asik main, jadi mungkin makan juga malas, atau juga mungkin makan seadanya aja, mungkin lebih sering jadi makan camilan aja ya. Nah, terus juga nyeri punggung dan leher, mungkin juga ini karena posisi ya, duduk terus atau mungkin posisinya tidak baik ya. Juga ada sindrom carpal tunnel atau sindrom lorong karpal di sini, di mana ada terjadi mati rasa, kesemutan ya di tangan dan lengan, biasanya disebabkan oleh saraf terjepit di pergelangan tangan. Kemudian perilakunya biasanya mengabaikan kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa suka lebih cuek ya, mungkin akhirnya ada tugas-tugas sekolah juga bisa dia cuek aja ya. Terus juga menggunakan smartphone ya, walaupun sedang di-charge atau ketika jalan juga tetap pakai HP ya. Juga menggunakan smartphone ini ketika sedang belajar di kelas. Biasanya orangnya juga tertutup ya, introvert, juga sering berbohong dan melawan kepada guru. Nah, dampaknya terhadap perkembangan mental anak ini ada 10 ya, misalnya biasanya hilangnya privacy, terusnya sering main game online, juga terjadinya cyberbullying, kemudian kecanduan jejaring sosial, biasanya kalau udah asik sendiri juga menarik diri dari lingkungan sosial, mempengaruhi kualitas tidur, anaknya juga jadi tidak mudah bergaul, karena tentu akan berbeda bergaul dengan
ada yang anak yang kok kalau di komunikasi di internet gitu ya, dia aktif sekali, ternyata kalau ketemu kok anaknya pendiam ya gitu. Kemudian juga mempengaruhi kesehatan mental, biasanya anaknya juga malas-malesan, biasanya juga ada kekejaman dan kesadisan, biasanya ini karena pengaruh bermain game. Nah, pengaruh teknologi terhadap perkembangan sensori motorik anak. Ternyata ini juga teknologi ini juga akan mempengaruhi sensori motorik anak ya. Jadi sistem sensorik dan motorik yang terganggu bisa menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam pengaturan diri atau self regulation ya, dan pemusatan perhatian, sehingga mengakibatkan anak tersebut sulit dalam belajar ya, kesulitan dalam belajar. Juga meningkatkan gangguan fisik, psikologis dan perilaku. Dikatakan di sini dari penelitian 1 dari 6 anak mengalami kegagalan mencapai target perkembangan. Ya, mungkin misalnya seharusnya dia sudah bisa bicara, ya ada juga pasien-pasien jadi dia terlambat bicara, mungkin yang didengar ternyata mungkin edukasi tapi berbahasa Inggris, sedangkan di rumah mungkin berbahasa Indonesia. Jadi terlambat bicara di sini. Juga 1 dari 6 orang anak juga mengalami obesitas dan 14,3% mengalami gangguan kejiwaan. Ini juga ada beberapa pasien saya akibat keseringan bermain internet ini ya, sampai akhirnya perlu dirawat karena sampai 1 bulan itu dia tidak mandi-mandi, hanya aja di tempat tidur. Akhirnya orang tuanya sudah nggak bisa habis akal, akhirnya dibawa ke rumah sakit ya. Juga ada juga yang karena nggak dikasih pulsa jadi marah ke orang tuanya ya, jadi emosinya juga sangat terganggu ya. Jadi gangguan kejiwaan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan ini juga menyebabkan gangguan hiperaktif, gangguan koordinasi, gangguan pemrosesan sensorik, ada kegelisahan atau ansietas, depresi dan gangguan tidur. Jadi yang semua tadi memang bisa dialami semuanya ya. Nah, tahun 2021 Asosiasi Dokter Anak di Amerika mengeluarkan sebuah pernyataan kebijakan yang merekomendasikan agar anak-anak yang berusia kurang dari 2 tahun tidak boleh menggunakan teknologi apapun. Jadi zero ya. Sedangkan anak-anak usia 3 sampai 5 tahun harus membatasi pemakaian 1 jam per hari. Tapi nanti yang satunya lagi dibilang sih enggak sampai 1 jam ya. 6 sampai 18 tahun 2 jam per hari. Tapi kenyataannya bagaimana? Beda ya. Ternyata anak-anak justru menggunakan gadget 4 hingga 5 kali melebihi durasi yang direkomendasikan ahli. Ya, di sini kita lihat durasi anak bermain gadget ya, 0 sampai 2 tahun 0 menit. Ya, ini hati-hati nih. Mungkin kalau tadi ya sekedar mungkin video call juga mungkin kita pegang aja. Setelah itu ya udah selesai. Kalau misalnya anak masih 0-2 tahun sudah diajarin mungkin lihat game, lihat video di HP, ya mungkin nanti akan lain lagi ceritanya ya. Kemudian 3 sampai 6 tahun 10 sampai 20 menit, 7 sampai 10 tahun 20 sampai 60 menit. Tadi kebanyakan jawabnya udah benar ya. 11 sampai 12 tahun maksimal 2 jam. Ini sumbernya dari American Pediatric Association. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu ya kebanyakan bisa juga kita ngetes nih, apakah anak kita atau keluarga kita apakah ini adiksi terhadap smartphone ya? Ini sudah ada skalanya ya. Jadi untuk screening ya, nanti di sini ada 10 pernyataan dengan ada nilainya 6 ya. Masing-masing kolom ini ada nilai 6. Jadi kalau sangat tidak setuju nilainya 1, tidak setuju nilainya 2, agak kurang setuju nilainya 3, kurang setuju 4, setuju 5 dan sangat setuju nilainya 6. Jadi nanti setiap pernyataan dicontrengnya yang mana yang paling sesuai. Misalnya kehilangan rencana kerja disebabkan oleh penggunaan smartphone. Misalnya kurang setuju ya jadinya 4 gitu ya nilainya ya. Kesulitan konsentrasi di kelas, sedang melakukan tugas atau sedang bekerja disebabkan penggunaan smartphone. Misalnya apa, itu terus diteruskan ya. Terus merasa nyeri di pergelangan tangan atau bagian belakang leher selama menggunakan smartphone. Berapa kita nilai ya. Dan tidak bisa bertahan karena tidak memiliki smartphone, misalnya sangat setuju, itu mungkin jadi nanti nilainya 6. Nah, kemudian yang kelima, merasa tidak sabaran dan resah saat tidak memegang smartphone saya. Misalnya sangat setuju, juga 6 ya. Memikirkan smartphone saya walaupun saya sedang tidak menggunakannya. Misalnya setuju ya 5 ya. Saya tidak akan berhenti menggunakan smartphone saya walaupun kehidupan harian saya telah terpengaruh karenanya. Misalnya kurang setuju ya 4. Mengecek secara konstan smartphone saya sehingga tidak ketinggalan percakapan di Twitter atau Facebook atau WA ya, atau medsos lain. Itu berapa nilainya. Kemudian menggunakan smartphone lebih lama dari yang saya inginkan. Orang-orang di sekitar saya mengatakan bahwa saya menggunakan smartphone terlalu sering. Nah, itu nanti kita total, kita skor.
apa ada atau tidak adiksi. Nah, nilainya adalah interpretasi hasil kuesionernya. Tentu ini berdasarkan jenis kelamin, tapi nggak terlalu jauh sih bedanya ya, hanya 2 poin. Kalau laki-laki, kalau nilainya lebih atau sama dengan 31,5, itu masuk ke gejala adiksi. Kalau perempuan, kalau nilainya lebih atau sama dengan 33,5, masuk ke gejala adiksi. Baik, lalu bagaimana kalau gitu untuk kita sebagai orang tua di era digital ini? Tentu yang pertama kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan kita sebagai orang tua, kemudian arahkan anak untuk bijak menggunakan media digital, batasi durasinya, pilihkan program aplikasi positif dalam gadget yang bisa men-screening secara langsung hal-hal yang berdampak negatif terhadap perkembangan anak seperti konten porno dan lain-lain. Kemudian dampingi dan tingkatkan interaksi kita bersama anak dalam menggunakan gadget atau media digital. Nah, untuk membatasi penggunaan gadget pada anak, kita bisa membuat rencana penggunaan media di keluarga kita sendiri ya. Tentu kan masing-masing keluarga punya aturan sendiri, punya kebiasaan-kebiasaan sendiri ya. Kemudian juga perlakukan dunia maya sama seperti dunia nyata. Jadi kalau kita tahu dunia nyata anak kita temannya si A, si B, si C, kita juga harus tahu ketika dia bermain secara online, temannya sama enggak. Jadi kita juga harus kenal juga teman dia di dunia maya, seperti itu misalnya. Kemudian tetapkan batas menggalakkan waktu bermain offline. Ya, jadi kita ajak lebih sering bermain secara offline ya. Screen time anak bukan berarti menjadi me time ya. Misalnya kalau udah deh terserah kamu, terus kita jadi santai-santai aja. Nah, ini juga yang penting sekali. Jadilah role model yang baik. Karena sering sekali saya mengamati ketika ibunya asik megang smartphone, anaknya tanya, Bu itu ada itu. Iya tunggu sebentar lah. Bu ini Bu, anaknya lagi senang gitu ingin, tapi ibunya asik. Tentu anak lama-lama saya juga ngeliat, aduh ini ibu kasihan sekali anaknya udah berkali-kali, tapi ibunya tetap asik di depan gawainya ya. Nah itu juga mungkin nanti anaknya lama-lama, oh ya udah ibu saya juga lebih senang memperhatikan gawainya daripada saya ya. Ini juga penting sekali kalau kita anak itu akan meniru ya apa yang kita lakukan ya. Kemudian menghargai komunikasi tatap muka. Ya, sekali-kali mungkin kalau kita pas lagi makan, HP semua ditaruh, kita bicara. Sering sekali kan kita jumpai ketika misalnya di restoran-restorannya, di mal-mal, ya semuanya sambil nunggu makanan, masing-masing memegang HP, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga ciptakan zona atau waktu bebas teknologi. Jangan menggunakan teknologi sebagai empeng emosional. Artinya kadang-kala orang tua, lu anaknya ribut udah deh dikasih aja HP biar diem nih diputerin ini. Nah itu juga itu harus hati-hati ya. Jadi tidak hanya mungkin saat itu bikin tenang, tapi nanti kita harus memikirkan kelanjutannya. Kemudian peringatkan anak tentang pentingnya privasi dan bahaya predator dan sexting. Kemudian melibatkan anak dalam kegiatan sosial atau bermain dengan mainan edukasi. Mungkin di sini bisa diajarkan kembali mainan-mainan ketika kita masih kecil ya, entah bermain dampu, bermain gala asin, petak umpet dan lain sebagainya. Kemudian konsistensi dalam menetapkan waktu bebas gadget. Nah ini penting sekali dengan namanya konsistensi. Biasanya ibu-ibu tidak tahan dengan rengekan anaknya, seringnya jadi tidak konsisten ya. Kemudian mengajarkan anak konsekuensi dari gadget dan konten internet. Nah ini juga sumber restriksi ya, mungkin kita bisa mengatakan tidak ada uang dan dana untuk perlengkapan game online. Misalnya kamar tidur adalah area bebas, tidak ada internet dan gadget. Siap ibu-ibu? Kemudian akses untuk bermain game online dipersulit ya. Kemudian ini yang terakhir adalah kita memperkuat pertahanan mental anak. Yaitu dengan cara kita memberikan pendidikan ya. Jadi bukan hanya kalau udah sekolah aja yang guru yang memberikan, tapi kita juga memberikan pendidikan baik di sekolah maupun di rumah, memberikan rasa aman kepada anak, persahabatan ya, kompetensi sosial, memberikan nilai-nilai positif dan lihat minat dan bakat anak kita. Baik, simpulan dari internet mempengaruhi aspek perkembangan anak ya dan pengasuhan orang tua terhadap anak ya. Dan kita harus ingat bahwa gadget bukanlah pengganti orang tua. Pemakaian smartphone merupakan pintu masuk adiksi yang lain. Adiksi merupakan masalah neurobiologis ya. Jadi kita harus mensupportnya tidak hanya dari keluarga, jadi juga bekerja sama dengan lingkungan baik sekolah maupun tenaga profesional yang lain. Bijak dalam pemakaian internet, pilih program, perhatikan durasi waktu dan dampingi. Dampak penggunaan smartphone dapat mengganggu emosi, fisik dan perilaku dan gangguan jiwa.
adiksi masa kanak atau remaja, merusak proses tumbuh kembang seorang anak, membatasi hak anak berkembang menjadi individu yang sehat dan fisik dan sosial ya. Jadi tentu kalau kita terus memberikan internet, anak jadi adiksi, justru kita sebenarnya menghambat hak anak untuk berkembang. Kemudian perkuat pertahanan mental anak, mulai tadi ya, pendidikan, persahabatan, rasa aman, kompetensi sosial, dan minat dan bakat, dan nilai-nilai positif. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ira. Paparannya yang luar biasa. Mungkin kita banyak hal yang baru kita dengar nih ya tentang adiksi gadget ini. Jadi memang banyak PR ini buat para Bapak Ibu di rumah terhadap pengawasan terhadap anak-anaknya ya. Jadi penting sekali untuk cerdas dalam menerapkan aturan-aturan penggunaan gadget ini.